5 dosa seksual paling mengerikan dalam Alkitab. Yang keempat, menghancurkan generasi. Ada sebuah beban di udara yang tidak ingin disebutkan oleh siapapun. Ia merayap melalui budaya kita. Ia memenuhi layar-layar kita. Ia berbisik dalam kegelapan. Namun sangat sedikit yang berani menghadapinya secara langsung. Kita berbicara tentang cinta, tentang kebebasan, tentang menjadi diri kita yang sejati. Tetapi di balik banyak kata-kata itu, ada erosi sunyi yang sedang terjadi di dalam jiwa. Aku berbicara tentang dosa seksual, bukan hanya yang menjadi berita utama atau mengejutkan dunia, tetapi yang dimulai dari hal kecil, tersembunyi, dinormalisasi, bahkan dirayatan sampai akhirnya meracuni seseorang dari dalam keluar. Engkau dan aku hidup di zaman di mana yang salah diberi label benar, di mana kehancuran disebut kebebasan, dan di mana pengendalian diri diejek sebagai penindas. Namun jauh di dalam, melampaui semua kebisingan itu, ada bagian dalam dirimu yang tahu. Engkau merasakannya di dalam rohmu. Ada sesuatu yang kudus tentang seksualitas. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar biologi atau kenikmatan. Engkau tahu bahwa seks diciptakan untuk sesuatu yang lebih, karena engkau sendiri diciptakan untuk sesuatu yang lebih. Tuhan tidak memberi kita tubuh untuk menghancurkan kita. Ia memberi kita rancangan untuk melindungi kita. Dan ketika kita melangkah keluar dari rancangan itu, rasa sakit selalu mengikuti. Pesan ini bukan tentang mempermalukan, bukan tentang merendahkan orang atau menunjuk dengan jari. Ini tentang kebenaran, tentang kasih yang mengatakan apa yang perlu engkau dengar, bukan hanya apa yang ingin engkau dengar. Karena keheningan telah menelan terlalu banyak korban, terlalu banyak pernikahan runtuh, terlalu banyak hidup berantakan. Terlalu banyak orang menangis hingga tertidur, percaya bahwa mereka terlalu kotor, terlalu jauh tersesat, terlalu rusak untuk ditebus. Tetapi aku di sini untuk memberitahumu, ada jalan kembali. Firman Tuhan tidak menghindari topik-topik ini. Bahkan Alkitab berbicara jauh lebih jelas tentang dosa seksual daripada kebanyakan gereja masa kini yang berani melakukannya. Dan itu bukan karena Tuhan ingin menghukum, tetapi karena Ia rindu memulihkan. Tuhan yang sama yang menghakimi Sodom juga mengampuni perempuan yang tertangkap berzina. Juru selamat yang sama yang menyerukan kemurnian juga menawarkan kuasa untuk mengalahkan pencobaan. Inilah keindahan persandimi. Ia tidak menahan apapun, namun menawarkan segalanya sebagai balasan. Hari ini, kita akan berjalan melalui 5 dosa seksual paling mengerikan dalam Alkitab. Ini bukan dipilih untuk mengejutkanmu, tetapi untuk membuka matamu. Masing-masing menghancurkan, tetapi masing-masing juga adalah tempat di mana belas kasihan Yesus dapat menjumpaimu. Dan yang keempat, yang keempat mungkin adalah yang paling gelap dan paling merusak dari semuanya. Tetapi tetaplah bersamaku, karena apapun kisah hidupmu, ini bisa menjadi momen ketika segalanya berubah. Nomor 1, perzinahan sebelum nikah. Dosa yang berpura-pura tidak berbahaya. Perzinahan sebelum nikah adalah pencuri diam-diam dari kemurnian. Ia tidak menghantam hidupmu seperti bola penghancur. Ia menyelinap masuk, membisikkan pembenaran, dan menyamar sebagai cinta, kesenangan, atau kebebasan. Di dunia saat ini, perzinahan sebelum nikah, seks di luar pernikahan, telah dihias, diglamorkan, dan dijual sebagai bagian normal dari pertumbuhan, sebuah ritus peralihan, atau bahkan langkah menuju hubungan yang lebih dalam. Namun Tuhan menyebutnya dengan nama yang sebenarnya, dosa. Engkau mungkin bertanya, mengapa ini menjadi masalah besar? Jika dua orang saling mengasihi, apa salahnya? Kebenarannya adalah
Kasih tidak memberi izin untuk melanggar rancangan Tuhan. Kasih menghormati. Tuhan menciptakan seks sebagai ungkapan kudus antara suami dan istri di dalam perjanjian pernikahan. Sebuah karunia, bukan permainan. Ketika batas itu dilanggar, apa yang seharusnya membangun keintiman mulai mengikis identitas. 1 Korintus 6:18 berkata, "Jauhilah percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri." Itu bukan sekedar bahasa puitis, itu adalah realitas rohani. Dosa seksual melukai lebih dalam dari yang kita sadari. Ia membelit hati kita, membentuk ikatan jiwa yang sulit diputus, dan membuka pintu bagi rasa bersalah, malu, dan kebingungan emosional. Perzinahan sebelum nikah hidup dari kebohongan bahwa tidak ada yang terluka, tetapi jiwamu tahu yang sebenarnya. Rasa kosong yang engkau rasakan setelah gairah mereka, penyesalan sunyi dalam keheningan setelahnya. Itu adalah rohmu yang menyadari bahwa sesuatu yang kudus telah disalahgunakan. Tuhan tidak sedang berusaha merusak kesenanganmu. Ia sedang berusaha melindungi masa depanmu. Masalahnya bukan hanya pada perbuatannya. Masalahnya adalah apa yang dilakukannya terhadap hubunganmu dengan Tuhan. Dosa menciptakan jarak. Bukan karena Tuhan berhenti mengasihimu, tetapi karena dosa mengeraskan hatimu terhadapnya. Engkau mulai jarang berdoa. Membaca kitab suci terasa tidak nyaman. Keyakinan berubah menjadi penghindaran. Tanpa sadar, engkau menjadi jauh dan bertanya-tanya, bagaimana bisa sampai di titik itu? Tetapi ada harapan. Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kekacauan kita. Ia menawarkan pengampunan, kesembuhan, dan permulaan yang baru. Jika engkau pernah berjalan di jalan ini, engkau tidak terlalu jauh tersesat. Kemurnian dapat direbut kembali. Masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Di dalam Kristus, engkau bukan budak dari pilihan lamamu. Engkau adalah ciptaan baru. Jadi, mari berhenti berpura-pura bahwa dosa ini tidak berbahaya. Mari berhenti menyebutnya normal ketika Tuhan menyebutnya berbahaya. Dan mari kita berlari, bukan berjalan, kembali ke dalam pelukan Dia yang dapat membersihkan setiap noda dan memulihkan apa yang telah hilang. Nomor 2, perzinahan dalam pernikahan. Pengkhianatan yang menghancurkan lebih dari sekedar sebuah janji. Perzinahan tidak hanya memecahkan kepercayaan, ia menusuk jantung sebuah perjanjian kudus. Ini bukan sekedar melanggar garis moral. Ini adalah merobek jalinan janji yang diucapkan di hadapan Tuhan. Ketika seorang suami atau istri melangkah keluar dari ranjang pernikahan, itu bukan hanya kekhilafan sesaat. Itu adalah pengkhianatan yang bergema jauh melampaui kamar tidur, memengaruhi keluarga, anak-anak, iman, bahkan generasi mendatang. Tuhan merancang pernikahan untuk mencerminkan kesetiaannya sendiri, sebuah ikatan yang tak terputuskan, dimeteraikan dalam kasih, dibangun di atas kepercayaan, dan berakar dalam kekudusan. Ketika ikatan itu dilanggar, luka yang ditinggalkan sangat dalam. Alkitab tidak memandang perzinahan dengan ringan. Bahkan, di seluruh kitab suci, Tuhan sering menggunakan perzinahan sebagai metafora untuk menggambarkan bagaimana umatnya mengkhianati Dia dengan ilah-ilah lain. Begitu serius ia memandangnya, bukan sekadar kesalahan, tetapi penolakan hati terhadap kesetiaan. Dalam Amsal 6:32, Alkitab berkata, "Siapa berzina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian membinasakan dirinya sendiri." Itu adalah peringatan keras dan ada alasannya. Perzinahan bukan hanya tentang hasrat, ini tentang kehancuran.
Ia merobek keluarga, menciptakan luka yang bertahan lama pada anak-anak, dan meninggalkan pelakunya dibebani rasa malu dan penyesalan yang tidak hilang begitu saja. Pikirkan kau, raja terbesar Israel, seorang yang berkenan di hati Tuhan, namun ketika ia melihat Batseba dan menuruti dorongannya, dosa itu berputar menjadi spiral. Ia dimulai dengan nafsu, berlanjut pada persinahan, dan berakhir dalam penipuan bahkan pembunuhan. Satu momen keinginan yang tak terkendali mengurai bertahun-tahun kesetiaan. Dan meskipun Tuhan mengampuninya, konsekuensinya tetap ada. Keluarganya tidak pernah sama. Kerajaannya diguncang kekacauan. Hatinya menanggung beban. Itulah sifat persinahan. Seringkali ia dimulai dari hal kecil, jarak emosional, kepahitan yang tidak diucapkan, pandangan yang mengembara, sedikit godaan. Lalu suatu hari garis itu terlampaui. Apa yang tampak seperti kenikmatan rahasia berubah menjadi kehancuran terbuka. Dan musuh bersukacita karena satu perjanjian lagi runtuh. Tetapi inilah kebenarannya. Bahkan dosa ini, sepedih dan sehancur apapun, tidak berada di luar jangkauan anugerah Tuhan. Ada orang-orang yang mendengar ini sekarang yang telah tidak setia, dan ada juga yang telah dikhianati. Kepada keduanya aku berkata, Yesus menyembuhkan, Yesus mengampuni, Yesus memulihkan. Itu tidak mudah. Kepercayaan harus dibangun kembali, luka harus diakui, namun darah Kristus lebih kuat daripada rasa malumu. Belas kasihannya lebih dalam daripada kegagalanmu, dan kasihnya dapat mengambil pernikahan yang paling hancur dan memulai mujizat pemulihan. Jadi, jika engkau berdiri di tepi pencobaan, berpikir tidak ada yang akan tahu, menjauhlah sekarang. Jangan menukar satu momen kenikmatan dengan seumur hidup penderitaan. Dan jika engkau telah melampaui garis itu, tersungkurlah di hadapan Dia yang masih dapat menebus kisahmu. Karena kegagalanmu tidak bersifat final ketika diserahkan kepada salib. Nomor 3, tindakan homoseksual. Hasrat yang menentang rancangan. Ini adalah salah satu topik paling sensitif dan kontroversial di dunia kita saat ini. Dan justru karena alasan itu, topik ini harus dibahas bukan dengan kebencian, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kebenaran yang dibalut kasih. Budaya kita berteriak bahwa cinta adalah cinta, bahwa identitas itu cair, dan bahwa perasaan adalah raja. Namun firman Tuhan tidak berubah mengikuti zaman. Alkitab berbicara dengan jelas, dan sebagai pengikut Yesus, kita harus berbicara dengan rendah hati, namun juga dengan keberanian. Tindakan homoseksual dalam kitab suci bukan sekedar pilihan daya hidup. Ia digambarkan sebagai penyimpangan dari tatanan ciptaan Tuhan. Roma 1 menyatakannya dengan terang. Karena mereka menukar kebenaran Allah dengan dusta, Allah menyalahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Ini bukan ayat untuk dijadikan senjata. Ini adalah kebenaran yang dimaksudkan untuk membangunkan hati. Benarlah dengan jelas. Alkitab tidak mengatakan bahwa ketertarikan sesama jenis itu sendiri adalah dosa. Yang dikatakan adalah bahwa bertindak atas ketertarikan itu adalah dosa. Ini pembedaan yang penting. Pencobaan itu sendiri bukan dosa. Bahkan Yesus dicobai. Namun ketika kita menyerah pada pencobaan, ketika kita melangkah dari pergumulan atau pemanjaan, kita melangkah keluar dari kehendak Tuhan, engkau mungkin seseorang yang bergumul dengan perasaan-perasaan ini dan merasa terbelah, bahkan marah kepada Tuhan karena tidak menghilangkannya. Atau mungkin engkau telah diberitahu
bahwa engkau bisa sepenuhnya menyerahkan diri kepada Kristus dan sekaligus aktif dalam hubungan sesama jenis. Namun, sahabatku, itu bukan yang dikatakan Alkitab. Tuhan tidak memanggil kita untuk menegaskan perasaan kita. Ia memanggil kita untuk menyalibkannya, memikul salib kita, dan mengikut Dia. Ini bukan hanya tentang seksualitas, ini tentang ketuhanan. Apakah Yesus adalah Tuhan atas segalanya, atau hanya bagian-bagian hidup yang nyaman kita serahkan? Kita tidak boleh melupakan bahwa batas-batas Tuhan tidak kejam. Itu penuh kasih. Ia menetapkan batas bagi seksualitas karena ia tahu apa yang memberkati dan apa yang menghancurkan kita. Seksualitas itu kuat. Ia dapat mengikat, membangun, dan memantulkan keindahan Tuhan. Atau ia dapat memperbudak, membingungkan, dan menghancurkan ketika disalahgunakan. Ini bukan hanya tentang dosa itu, ini tentang identitas. Dunia berkata engkau adalah keinginanmu, namun Tuhan berkata engkau lebih dari itu. Engkau adalah anaknya. Engkau tidak ditentukan oleh orientasimu, engkau ditentukan oleh pengorbanannya. Gereja telah gagal terhadap banyak orang di titik ini, melempar batu alih-alih mengulurkan tangan. Tetapi Yesus tidak pernah melakukan itu. Ia makan bersama orang berdosa, tetapi ia tidak pernah mengatakan kepada mereka untuk tetap sama. Ia berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Itulah kasih, itulah anugerah, itulah kebenaran. Ada pria dan wanita di seluruh dunia yang telah meninggalkan hubungan sesama jenis bukan karena ketakutan, bukan karena agama, tetapi karena mereka berjumpa dengan Kristus yang hidup. Dan ketika mereka bertemu dengannya, mereka menyadari bahwa tidak ada keintiman duniawi yang dapat menandingi pengenalan akan Dia. Ini bukan tentang rasa malu, ini tentang kebebasan. Ini tentang menemukan bahwa identitas terdalammu bukan pada siapa yang menarik hatimu, tetapi pada siapa yang menciptakanmu. Dan Sang Pencipta berkata bahwa engkau lebih berharga dari yang engkau sadari. Ia melihatmu, Ia mengasihimu, dan Ia dapat menulis ulang kisahmu, tidak peduli kemana engkau telah pergi. Jadi, jika engkau mendengarkan dan jantungmu berdebar sekarang, jangan mengeraskannya. Suara Tuhan tidak datang untuk menghancurkanmu, Ia datang untuk memanggilmu pulang. Nomor 4, incest. Dosa tersembunyi yang menajiskan generasi. Ini adalah dosa yang tidak ingin dibicarakan oleh siapapun. Ia bersembunyi di balik pintu tertutup, di bawah lapisan rasa malu, ketakutan, keheningan, dan kerahasiaan. Ini bukan hanya menyakitkan, ini mengerikan. Namun Alkitab tidak berpaling darinya, dan kita pun tidak boleh. Karena walaupun ini mungkin dosa seksual yang paling gelap, justru di dalam kegelapanlah terang Kristus bersinar paling terang. Incest adalah tindakan seksual antara kerabat dekat, mereka yang dengan jelas telah Tuhan larang untuk bersatu dengan cara demikian. Imamat 18 menjabarkan dengan sangat rinci hubungan-hubungan yang tidak boleh dilanggar. Janganlah kamu mendekati seorang kerabat dekat untuk menyingkapkan aurat. Akulah Tuhan. Dan di seluruh kitab suci, perintah ini bukan budaya semata. Ia bersifat moral, rohani, dan tidak berubah. Mengapa? Karena incest tidak hanya melanggar batas, ia menghancurkan rancangan kudus keluarga. Ia merusak rasa aman, ia membengkokkan kepercayaan, ia memutarbalikkan kasih menjadi sesuatu yang mengerikan. Incest bukan hanya dosa nafsu, ia seringkali adalah dosa manipulasi, kuasa, dan kendali. Ia membingungkan jiwa korban. Ia meninggalkan luka emosional, psikologis, dan rohani seumur hidup. Banyak korban incest memikul rasa malu yang tidak pernah seharusnya mereka pikul.
Mereka dirampas kepolosannya, kepercayaannya, kenormalannya, dan yang lebih buruk lagi, mereka sering dibungkam. Tetapi Tuhan melihat semuanya. Ia melihat momen-momen rahasia yang tidak dilihat orang lain. Ia melihat air mata di balik senyum. Ia melihat beban yang telah engkau pikul selama bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Dan ia tidak diam, ia tidak acuh. Ia adalah Allah yang adil dan juga Allah yang menyembuhkan. Kepada korban ia berkata, "Engkau tidak kotor, engkau tidak rusak, engkau tidak diinginkan. Apa yang dilakukan kepadamu adalah jahat, dan Tuhan akan membawa keadilan, baik dalam hidup ini maupun yang akan datang." Namun, pesan ini juga harus berbicara kepada mereka yang telah melakukan tindakan-tindakan ini, mereka yang melampaui garis, mereka yang memilih dosa dan menimbulkan luka yang tak terkatakan. Jika itu engkau, dosa ini bukan sesuatu yang dapat engkau kubur atau lupakan. Tuhan melihatnya. Dan tanpa pertobatan yang sejati, pertobatan yang hancur, gemetar, dengan wajah tersungkur ke tanah, akan ada penghakiman. Penghakiman yang menjangkau melampaui dunia ini. Karena insest adalah dosa yang menajiskan bukan hanya satu orang, tetapi generasi. Namun bahkan di sini, darah Yesus memiliki kuasa. Ada kisah-kisah yang jarang tetapi nyata tentang mereka yang melakukan dosa ini, yang dihancurkan oleh keyakinan, yang tersungkur di hadapan Tuhan, mengaku, berbalik, dan mencari pertanggungjawaban, pemulihan, dan pemulihan kembali. Pengampunan tidak menghapus konsekuensi, tetapi ia menawarkan mujizat, jiwa yang dibersihkan, hati yang diperbarui, dan rantai-rantai yang dipatahkan yang telah mengikat seluruh garis keluarga dalam perbudakan. Banyak keluarga membawa siklus dosa turun-temurun berupa penyalahgunaan, kerahasiaan, dan rasa malu. Tetapi di dalam Yesus, kutuk generasi dapat dihancurkan. Garis keturunan dapat ditulis ulang. Apa yang telah hidup dalam kegelapan selama puluhan tahun dapat dibawa ke terang bukan untuk dipermalukan, tetapi untuk disembuhkan. Jadi, jika ini adalah kisahmu, entah engkau yang terluka atau engkau yang menyebabkan luka itu, jangan tetap diam. Jangan tetap berada dalam bayang-bayang. Datanglah ke terang, di mana kebenaran dan belas kasihan berpelukan. Tuhan tidak takut pada masa lalumu. Ia lebih berkuasa daripada momen terburukmu. Dan ia berdiri siap, bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membangun kembali apa yang engkau kira tidak mungkin dipulihkan. Karena bahkan dosa yang paling mengerikan pun tidak dapat berlari lebih cepat daripada belas kasihan salib. Nomor 5. Hawa nafsu dan pornografi. Api tak terlihat yang membakar secara perlahan. Ada dosa yang berteriak, ada yang berbisik. Hawa nafsu berbisik. Ia tidak menuntut perhatian seperti perzinahan. Ia tidak mengejutkan seperti insest. Ia tidak memicu skandal seperti pengkhianatan terduga. Namun jangan keliru, hawa nafsu sama berbahayanya, karena ia bekerja secara diam-diam, halus, di balik pintu tertutup dan layar pribadi, perlahan membakar jiwa seseorang, sementara ia tersenyum di luar. Ini adalah dosa yang paling banyak orang pikir dapat mereka kendalikan, sampai akhirnya ia menguasai segalanya. Yesus tidak mengabaikan hawa nafsu, ia justru menegaskan keseriusannya. Dalam Matius 5:28 ia berkata, "Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Tidak disentuh, tidak diucapkan, hanya dipandang. Begitu dalamnya Tuhan melihat. Begitu dalamnya ia peduli,
karena ia tahu apa yang dimulai di mata akan menetap di hati, dan apa yang berakar di hati pada akhirnya membentuk hidup. Pornografi adalah lahan subur yang sempurna bagi hawa nafsu. Ia ada di mana-mana, di ponsel, tablet, televisi. Apa yang dulu membutuhkan usaha untuk dicari, kini menemukanmu. Dan ia tidak datang menawarkan kematian. Ia datang menawarkan pelepasan, pelarian, kepuasan. Tetapi ia selalu berbohong. Pornografi menjanjikan keintiman, namun memberikan kehampaan. Ia menjanjikan kebebasan, namun memberikan perbudakan. Ia mengubah manusia menjadi objek. Ia menyusun ulang otak. Ia menjauhkan jiwa dari Tuhan, dan jutaan orang terperangkap dalam cengkeramannya. Kerusakannya bukan hanya rohani, ia juga emosional, relasional, bahkan fisik. Pernikahan runtuh di bawah beban kecanduan yang tak terucapkan. Para lajang hidup dalam siklus rasa malu dan kebencian terhadap diri sendiri. Pikiran disiksa oleh gambar-gambar yang tidak bisa mereka hapus. Hati yang merindukan kasih menetap pada hawa nafsu, karena itu lebih mudah, lebih cepat, lebih nyaman. Namun jauh di dalam, itu tidak pernah memuaskan, karena kita tidak diciptakan untuk piksau. Kita diciptakan untuk manusia. Kita diciptakan untuk perjanjian. Kita diciptakan untuk kemurnian. Dan kepada mereka yang berkata bahwa ini tidak menyakiti siapapun, jawabannya sederhana. Ini menyakitimu. Ini menumpulkan rohmu. Ini mematikan kepekaanmu terhadap Roh Kudus. Ini mendistorsi cara engkau memandang orang lain dan cara engkau memandang dirimu sendiri. Kerusakannya mungkin tidak terlihat, tetapi sangat-sangat nyata. Namun sahabatku, ada sesuatu yang lebih kuat daripada kebiasaanmu. Ada seseorang yang lebih besar daripada rasa malumu. Namanya Yesus. Dan ia tidak mati hanya untuk mengampunimu. Ia mati untuk membebaskanmu. Engkau tidak harus hidup dalam siklus ini lagi. Engkau tidak harus bersembunyi. Engkau tidak harus membawa dosa rahasia ini ke hari yang lain. Rantai-rantai itu dapat dipatahkan, tetapi bukan dengan kemauan diri semata. Dibutuhkan penyerahan, dibutuhkan pengakuan, dibutuhkan mengundang terang Tuhan ke tempat-tempat tergelap dalam hidupmu dan berkata, Tuhan, aku tidak bisa memenangkan pertempuran ini, tetapi Engkau bisa. Ada lantah-lantah praktis, memutus akses, mencari pertanggungjawaban, memenuhi hati dan pikiran dengan firman. Namun, langkah-langkah itu dimulai dengan satu hal, pertobatan. Bukan sekadar merasa bersalah, bukan sekadar berusaha lebih keras, melainkan tersungkur di hadapan salib dan berseru memohon belas kasihan. Dan ketika engkau melakukannya, engkau akan menemukannya. Karena Tuhan tidak menunggu untuk menghukummu, Ia menunggu untuk memurnikanmu. Bukan hanya untuk membuatmu bersih, tetapi untuk membuatmu utuh, untuk mengambil abu dari pergumulan rahasiamu dan menukarnya dengan keindahan hidup yang kudus dan dipulihkan. Hawa nafsu tidak harus menjadi tuanmu. Pornografi tidak harus menulis kisahmu. Di dalam Kristus, engkau dapat bebas. Hari ini bisa menjadi hari ketika api itu dipadamkan dan nyala yang baru dimulai. Nyala kekudusan, gairah, dan kasih sejati yang mendalam di dalam jiwa. Kesimpulan, Allah yang menyelamatkan dari setiap dosa. Engkau telah mendengar beberapa kebenaran yang berat hari ini. Sebagian darinya mungkin menusuk dalam. Sebagian mungkin membuka kembali luka lama, membangkitkan kenangan yang telah engkau coba kubur, atau menegur kebiasaan yang diam-diam engkau benarkan.
Namun, tujuan pesan ini tidak pernah untuk menghukummu. Tujuannya adalah untuk membangunkanmu, untuk menyingkap tabir, untuk mengingatkanmu bahwa apa yang dunia anggap paling normal, seringkali Tuhan sebut berbahaya. Dan apa yang dunia perlakukan dengan ringan, sorga anggap serius. Dosa seksual itu kuat. Ia menjanjikan keterhubungan, tetapi seringkali menghasilkan keterasingan. Ia menawarkan kenikmatan, tetapi meninggalkan rasa bersalah. Ia menjanjikan kebebasan, tetapi meninggalkan rantai. Ia melukai pernikahan, ia melukai keluarga, ia memutarbalikkan identitas. Dan yang paling buruk, ia membangun tembok antara hatimu dan Tuhan. Namun kisah ini tidak berakhir dalam rasa malu. Ia dimulai kembali dalam anugerah. Yesus tidak datang untuk orang benar. Ia datang untuk yang hancur, yang tersisih, yang dipermalukan, yang terikat, yang terjebak dalam dosa-dosa rahasia yang tidak mampu mereka lepaskan. Ia datang untuk orang seperti engkau, orang seperti aku, bukan untuk membenarkan dosa kita, tetapi untuk membayarnya. Bukan untuk meninggalkan kita dalam perbudakan, tetapi untuk membebaskan kita. Apapun dari dosa-dosa ini yang telah menyentuh hidupmu, entah engkau melakukannya, terluka olehnya, atau melawannya dalam keheningan, ada seorang juru selamat yang melihat, yang mengetahui, dan yang tetap mengasihimu. Seorang juru selamat yang merentangkan tangannya di kayu salib untuk berkata, "Aku menginginkanmu kembali." Roma 5:20 berkata, "Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah." Itu berarti tidak ada dosa yang lebih besar daripada belas kasihan Tuhan. Bukan perzinahan sebelum nikah, bukan perzinahan dalam pernikahan, bukan tindakan sesama jenis, bukan inses, bukan pornografi, bukan hawa nafsu. Tidak ada yang pernah engkau lakukan yang dapat mengalahkan apa yang Yesus lakukan di salib itu. Tetapi engkau harus datang kepadanya. Itulah bagian yang tidak dapat dilakukan siapapun untukmu. Engkau harus mengambil keputusan untuk bertobat, untuk berbalik, untuk berkata, "Tuhan, aku tidak sanggup memikul ini lagi. Aku berhenti berpura-pura. Aku berhenti bersembunyi. Aku ingin bersih. Aku ingin baru." Dan inilah mukjizatnya. Ketika engkau datang kepadanya, ia tidak pernah menolakmu. Ia akan mengambil kehancuranmu dan memberimu keindahan. Ia akan mengambil rasa malumu dan memberimu damai sejahtera. Ia akan mengambil dosamu dan memberimu kebenarannya. Dan ia akan memulai pekerjaan pemulihan yang lambat, mantap, dan supranatural dalam hidupmu. Satu langkah, satu doa, satu momen penyerahan pada satu waktu. Engkau tidak terlalu jauh tersesat. Engkau tidak berada di luar harapan. Allah yang membelah laut dan membangkitkan orang mati, sungguh-sungguh dapat memulihkan kemurnianmu, tujuan hidupmu, dan jiwamu. Jadi jangan menunggu, jangan pergi dari pesan ini lalu kembali ke siklus lama yang sama. Berlututlah, berserulah kepada Yesus. Biarlah ini menjadi momen ketika segalanya berubah. Karena Ia bukan hanya memanggilmu menjauh dari dosa, Ia memanggilmu pulang. Dan rumah adalah tempat di mana kesembuhan dimulai.